Kebetulan kamar korban saat itu sedang tidak dikunci, dan ketika mereka buka, terlihat korban sedang berbaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua, suara-suara pengganggu wajah-wajah membosankan, Algin DP. Hari ini gua pengen bahas tentang sebuah kasus yang sangat menyeramkan, kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Sebenarnya kasus ini sudah lama, tapi gue pengen bahas lagi agar orang-orang tidak lupa dan tetap mengambil pelajaran dari kasus-kasus seperti ini agar tidak terulang lagi nantinya. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini menimpa seorang karyawati pada tahun 2016. Kasus ini merupakan salah satu kasus tersadis yang dilakukan oleh 3 orang pria terhadap seorang wanita. Korban diperkosa dan dibunuh dengan cara ditusuk menggunakan gagang cangkul melalui alat kelamin hingga tembus ke paru-paru. Dan menurut gue ini kasus tersadis yang pernah gue dengar. Pembunuhan ini dilakukan oleh 3 orang pria, yaitu Alif 24 tahun, Imam 20 tahun, beserta siswa SMP berinisial RA 15 tahun yang juga merupakan kekasih korban. Awal mulanya RA masuk ke dalam mes korban setelah berjanjian dengan korban. Bahkan korban yang membukakan pintu gerbang agar RA bisa masuk ke dalam mes. Di kamar itulah RA bermesraan dengan korban, bahkan sempat bercumbu selama 20 menit. Namun ketika RA mengajak berhubungan intim, korban menolak dengan alasan karena takut hamil. Setelah itu RA merasa marah dan segera menggunakan pakaian dan keluar kamar tanpa berkata apa-apa. RA keluar gerbang untuk merokok di pinggir jalan. Pada saat itulah RA bertemu Alif yang baru keluar dari mes pria yang memang sebelumnya mereka belum pernah kenal. Alif bertanya kepada RA siapa dan apa tujuan datang kemari. RA menjawab bahwa dia habis bertemu dengan seorang perempuan bernama Indah. Sedangkan yang dikenal oleh Alif, orang yang dimaksud bukan Indah, melainkan Eno. Saat Alif dan RA ini sedang berdebat, Imam lewat menggunakan sepeda motor. Karena merasa kenal dengan Alif, dia bertanya apa yang sedang diperdebatkan. Saat Imam tahu yang diperdebatkan perempuan tersebut, Imam menjadi tertarik karena Imam sudah beberapa kali mencoba mengirimkan pesan kepada korban namun tidak pernah dibalas. Alif akhirnya mengajak RA untuk kembali ke mes agar bisa memastikan Indah yang dimaksud oleh RA merupakan Eno yang Alif kenal. Mereka kembali ke dalam mes perempuan di mana pintu gerbang mes tersebut memang belum ditutup. Setelah sampai kamar korban, kebetulan kamar korban saat itu sedang tidak dikunci. Dan ketika mereka buka, terlihat korban sedang berbaring. Tanpa komando, Imam membekap wajah korban dan Alif memegangi kaki korban. Alif memerintahkan RA untuk mengambil pisau di dapur, namun benda tersebut tidak ditemukan. Akhirnya remaja ini keluar kamar dan menemukan cangkul tidak jauh dari mes. Saat RA keluar, Alif memperkosa Eno, sedangkan Imam tetap membekap wajah korban menggunakan bantal. Kemudian RA kembali ke dalam kamar dengan membawa cangkul. Benda itulah yang digunakan RA dan Arifin secara bergantian untuk membunuh Eno dengan ditancapkan di dalam alat kelamin korban hingga tembus ke paru-paru. Setelah korban tidak bergerak, Alif menutupi jenazah korban dengan kain-kain yang berada di kamar korban. Kemudian salah satu dari mereka mengambil handphone korban. Setelah itu mereka meninggalkan kamar korban dengan keadaan digembok dari luar. Pertama kali jenazah korban ditemukan oleh teman sekamar korban yang awalnya dia tidak bisa masuk ke dalam kamar karena digembok, dan akhirnya pintu dipaksa dibuka dan ditemukan korban sudah tidak bernyawa. 3 hari kemudian akhirnya para pelaku ini ditangkap di tempat yang berbeda. Polisi berhasil melacak para pelaku ini melalui HP korban yang diambil oleh para pelaku. Dari kasus ini, semoga kita dapat pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dan kalian semua harus lebih waspada lagi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa kita tahu, mungkin orang-orang di sekitar kita
merupakan orang yang berbahaya.